Salam BCC. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi dan dengan melanjutkan mata kuliah tembakau. Semoga musim panen tahun ini cuaca mendukung untuk bertanam tembakau. Kita sampailah kepada pemupukan. Pemupukan itu pada dasarnya adalah kita membantu kepada tanaman untuk memberikan makanan, unsur hara. Sebetulnya kalau kita berikan, misalnya kita berikan pupuk apa saja kepada tanaman, tanaman pasti akan, dan dia mengerti diberi makanan itu. Unsur haranya adalah NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Yang utamakan itu. Lalu ada unsur-unsur mikro yang lain. Ya. Yang disukai tentunya tembakau itu apa? Ya itu pupuk yang efektif untuk tanaman tembakau. Beda dengan tanaman misalnya padi atau sayur-sayuran. Kesukaannya kan beda. Kita kan juga begitu. Orang Jawa itu sukanya apa? Orang Madura itu sukanya beda. Sukanya. Jadi kalau tanaman tembakau dipupuk sama dengan padi, jelas tidak bisa tumbuh secara umum karena hanya yang dibutuhkan NPK bisa, tetapi karena tembakau itu kualitas, maka kualitasnya tidak akan maksimal. Sekedar tumbuh dan sekedar berproduksi, kualitasnya tidak tahu. Tapi yang jelas kalau tidak mengikuti keinginannya tanaman tembakau. Jadi kelompok tembakau itu menginginkan tembakau itu mau dipupuk apa toh supaya bisa menghasilkan produksi yang cukup. Ingat, untuk tembakau itu tidak dibutuhkan produksi besar, tapi produksinya cukup optimal, tapi kualitasnya yang bagus. Ya. Untuk apa produksi sebanyak-banyaknya, tetapi kualitasnya tidak terjamin, tidak dibeli oleh pabrik rokok. Jadi misalnya ada yang, saya ingin tembakau saya bisa berproduksi 2 ton, 1 ton saja, tapi 1 ton sering terjadi. Ya. Tapi kalau kualitasnya tidak bagus, ya, mending tembakau serintil, sedikit saja, tapi harganya melangit. Ya. Jadi begitu. Untuk tembakau tidak seperti dengan yang lain, bahwa produksinya optimal saja, tapi kualitasnya yang maksimal. Itu. Tembakau itu membutuhkan pupuk nitrogen, fosfat, dan kalium. Kalau yang ini sama dengan yang lain. Cuman ada kekhususannya. Ya, terutama dalam membentuk kualitas tadi itu. Contohnya nitrogennya tembakau itu dia tidak mau nitrogen yang berasal dari urea. Ya. Urea itu rumusnya CONH2NH2, amonium. Jadi amonium, dari amonium dia tidak mau yang bersama. Maka dia membutuhkan sulfat dari ZA. Padahal N yang berada di dalam komposisi N di dalam ZA itu kan rendah, kan tinggi urea. Kalau urea kan 46%, ZA berapa? 21%. Tapi dia butuh itu. Kalau kita bisa memenuhi kesukaannya itu, maka kualitas dia akan berikan dengan baik. Itu. Ya, berarti kesukaan itu. Yang dibutuhkan NPK. Tapi ada kalanya petani supaya kelihatan ini cepat tumbuh, cepat baik, cepat menghijau, maka dia urea. Urea itu hanya boleh diberikan, ini saran tetapi kuat. Tidak melarang, silahkan saja mau dipupuk apa saja, tidak melarang. Tapi saran, tapi kuat untuk diikuti. Urea itu tolong hanya diberikan pada saat untuk starter, pertumbuhan awal,
umur 5 sampai 7 hari untuk starter. Seterusnya jangan diberikan. Ya, nggak ada perusahaan yang mau menerima. Ya itu tadi. Kalau petani itu ngejar bobot, maka urea lah yang dimasukkan. Bobotnya berat, hasilnya ya tanaman kelihatan hijau cepat berkembang. Tapi dengan seed A tidak kelihatan Pak, modonnya pelan-pelan. Memangnya dikehendaki itu. Kita bertanam tembakau kan bukan bertanam mengambil daunnya lalu begitu dikonsumsi tanpa mereka kualitas. Tapi tanam tembakau untuk kualitas karena daun tembakonya untuk dirokok. Pemupukan dan pemupukan itu sangat simpel, hanya dilakukan 3 kali saja. Yang 3 kali itu yang tidak termasuk starter. Jadi dengan starter adalah 4 kali. Yang pertama, starter silahkan pakai urea. Tentunya tanaman karena masih kecil, ya bisa dikocor, bisa ditabur. Itu untuk menstart supaya bibit cepat tumbuh. Lalu pemupukan set A yang pertama adalah 2 minggu. 2 minggu. Separuh dosis, kemudian pada minggu yang ketiga separuh dosis diberikan lagi. Ya. Sudah selesai. Nanti tinggal menunggu pupuk kaliumnya yang diberikan 1 bulan. Jadi 4 minggu setelah tanam terakhir selesai sudah. Tinggal dibiarkan tanaman tumbuh dengan baik. Simple sebetulnya. Jadi umur 2 minggu starter seminggu, 2 minggu kemudian separuh set A masuk, 3 minggu separuh set A masuk, lalu 4 minggu kalium. Kalium juga meningkatkan daya bakar. Ya, kalium malah justru sangat tinggi. Ya. Lalu kaliumnya pakai apa? Karena ada pupuk kalium klorida, ada pupuk KCl. Itu kalium kan Pak, bisa masuk? Bisa. Tetapi lagi-lagi kalau kita tanya kepada tembakau, tembakau kamu apa? Mau tak pupuk KCl? Dia akan ngomong, kalau Bapak membutuhkan kualitas saya yang baik Pak, tolong saya jangan diberi kalium klorida, tapi saya minta yang lebih mahal dari itu, yaitu kalium nitrat, KNO3. Kalium nitrat harganya mahal, dia butuh itu tapi ya. Dan jarang petani menggunakan itu kecuali hanya dari proyek-proyek pemerintah, jarang sekali. Ya, itu yang harus digalakkan. Petani harus ke depan harus seperti itu. Atau petani yang ikut programnya pabrik rokok, itu pasti dia akan mendapatkan pupuk set K, Suabesul kalium. Ya, pupuk non subsidi harganya mahal. Ya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kualitas yang bagus, ya harus dibayar dengan mahal. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu saja untuk pemupukan. Detailnya nanti ada di handout. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang pemupukan secara sistematika. Sistem pemupukannya nanti berada di materi tertulis. Terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BCC.